Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Kecil bahagian ke-11 seri yang pertama. Kitab Zakaria pasal 1 tentang penglihatan-penglihatan dengan perikop seruan untuk bertobat. Penglihatan pertama tentang penunggang kuda. Penglihatan kedua tentang 4 tanduk dan 4 orang tukang besi. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang, Silitonga Tanjung. Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Dalam bulan yang ke-8, pada tahun kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido, bunyinya, sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu, yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Nenek moyangmu di mana mereka? Dan para nabi, apakah mereka hidup untuk selama-lamanya? Tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku, para nabi, bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Maka bertobatlah mereka serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita, sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita, demikianlah Ia mengambil tindakan terhadap kita. Pada hari yang ke-24 dari bulan yang ke-11, itulah bulan Shebat. Pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido, bunyinya, tadi malam aku mendapat suatu penglihatan. Tampak seorang yang menunggang kuda merah. Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murad yang di dalam jurang. Dan di belakangnya ada kuda-kuda yang merah jambu dan yang putih. Maka aku bertanya, apakah arti semuanya ini, ya Tuanku? Lalu malaikat yang berbicara dengan aku itu menjawab, aku ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini. Orang yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu mulai berbicara. Katanya, inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi. Berbicaralah mereka kepada malaikat Tuhan
yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu, katanya, Kami telah menjelajahi bumi, dan sesungguhnya seluruh bumi itu tenang dan aman. Berbicaralah malaikat Tuhan itu, katanya, Ya Tuhan semesta alam, berapa lama lagi Engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah 70 tahun lamanya Kau murkai itu? Lalu kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, Tuhan menjawab dengan kata-kata dan yang menghiburkan. Berkatalah kepadaku malaikat yang berbicara dengan aku itu, Serukanlah ini. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion, tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku murka sedikit telah membantu menimbulkan kejahatan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan pula di sana. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Serukanlah ini selanjutnya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan, dan Tuhan akan menghiburkan Sion, dan akan memilih Yerusalem pula. aku melayangkan mataku dan melihat tampak 4 tanduk. Lalu aku bertanya kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini? Maka ia menjawab aku, Inilah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, Israel, dan Yerusalem. Kemudian Tuhan memperlihatkan kepadaku 4 tukang besi. Lalu aku bertanya, orang-orang ini datang untuk melakukan apa? Maka ia menjawab, Ini pun adalah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, sehingga tidak seorang pun berani mengangkat kepalanya. Dan semuanya ini datang untuk mengejutkan mereka, yakni untuk menghempaskan tanduk bangsa-bangsa yang telah mengangkat tanduk terhadap tanah Yehuda, hendak menyerahkannya. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 Fasal sehari dalam kitab Zakaria Fasal yang pertama. Sedikit perenungan melalui fasal ini tentang jangan takut bekerja melayani Tuhan, berdasarkan ayat panduan perenungan Terang Besar Alkitab, Zakaria 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-21 dengan bunyi nas. Aku melayangkan mataku dan melihat, tampak 4 tanduk. Lalu aku bertanya kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini? Maka ia menjawab aku, inilah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, Israel dan Yerusalem. Kemudian Tuhan memperlihatkan kepadaku 4 tukang besi. Lalu aku bertanya, orang-orang ini datang untuk melakukan apa? Maka ia menjawab, ini adalah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, sehingga tidak seorang pun berani mengangkat kepalanya. Dan semuanya ini datang untuk mengejutkan mereka, yakni untuk menghempaskan tanduk bangsa-bangsa yang telah mengangkat tanduk terhadap tanah Yehuda, hendak menyerahkannya. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada.
Pekabaran Zakaria yang pertama adalah suatu kepastian bahwa firman Allah tidak pernah gagal dan merupakan janji berkat kepada yang mau mendengarkan perkataan nubuat yang pasti itu. Walau dengan ladang yang tidak memberi hasil, dengan persediaan perbekalan mereka di gudang yang jumlahnya sedikit sehingga dengan cepat akan habis, ditambah lagi mereka dikelilingi oleh orang-orang yang tidak bersahabat. Sekalipun demikian, orang-orang Israel bergerak maju dalam menyambut panggilan yang disampaikan oleh para utusan Allah. Dan mereka bekerja dengan rajin untuk memulihkan bait suci yang tinggal reruntuhan itu. Itulah pekerjaan yang menuntut supaya bersandar teguh pada Allah. Ketika bangsa itu berusaha melakukan bagian mereka dan mencari suatu pembaruan kasih karunia Allah dalam hati dan kehidupan, maka pekabaran demi pekabaran diberikan kepada mereka melalui Nabi Hagai dan Nabi Zakaria, dengan kepastian-kepastian bahwa iman mereka akan mendapat pahala yang berlimpah-limpah, dan dengan demikian firman Allah mengenai kemuliaan masa depan bait suci itu yang temboknya mereka sedang bangun tidak akan gagal. Karena pada bangunan inilah akan muncul tepat pada waktunya kerinduan segala bangsa pada sosok guru dan juru selamat umat manusia. Dengan demikian, para pembangun tidak dibiarkan berjuang sendirian. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Dan Tuhan semesta alam sendiri telah memaklumkan, kuatkanlah hatimu, bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Esra 5 ayat 2 dan Hagai 2 ayat 5. Dengan hati yang bertobat dan kemauan untuk maju dengan iman, datanglah janji untuk kemakmuran jasmania. Mulai dari hari ini, Tuhan telah memaklumkan, aku akan memberi berkat. Hagai 2 ayat 20. Dan kepada Zerubabel pemimpin mereka, yaitu ia yang sepanjang tahun-tahun sejak mereka kembali dari Babel, mendapat pencobaan yang begitu sengit, kini diberi suatu pekabaran yang sangat indah, bahwa harinya sudah tiba, kata firman Tuhan, apabila segala musuh umat pilihannya akan ditumbangkan. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel, hambaku, dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang kupilih. Ayat yang ke-24 Hagai pasal 2. Kini Bupati Israel itu dapat melihat arti pemeliharaan yang telah memimpinnya melalui keputusasaan dan kebimbangan. Ia dapat mengenal maksud Allah dalam kesemua hal itu. Perkataan kepada Zerubabel secara pribadi ini telah menjadi catatan untuk memberi dorongan kepada anak-anak Allah dalam setiap zaman, bahwa Allah mempunyai suatu maksud dengan mengirim pencobaan kepada mereka. Ia tidak pernah memimpin mereka terbalik daripada yang ditetapkan kepada mereka untuk dituntun, jikalau mereka dapat melihat akhir dari permulaan dan mengerti kemuliaan rencana yang mereka sedang genapi. Semua yang ia kenakan ke atas mereka berupa ujian dan pencobaan adalah supaya mereka menjadi kuat untuk bekerja dan menderita baginya. Pekabaran-pekabaran yang diberikan oleh Nabi Hagai dan Nabi Zakaria membangkitkan semangat orang banyak untuk mengerahkan setiap usaha yang dapat dilakukan untuk pembangunan kembali bait suci itu. Tetapi sementara mereka bekerja dengan sedih, mereka menghadapi bahaya dari orang-orang Samaria dan orang-orang lain yang merencanakan banyaknya rintangan. Pada suatu kejadian, para pegawai provinsi dalam kerajaan Media Persia mengunjungi Yerusalem dan menanyakan nama orang yang telah memberikan kuasa untuk memulihkan bangunan itu kembali. Sekiranya pada waktu itu orang-orang Yahudi tidak berharap pada bimbingan Allah, maka orang-orang yang datang dengan pertanyaan yang melemahkan ini akan mengakibatkan bahaya bagi mereka. Tetapi mata Allah mengamat-amati para tua-tua orang Yahudi, sehingga mereka tidak dipaksa berhenti oleh orang-orang itu, sampai ada berita diterima oleh Darius, Esra 5 ayat 5.
Para pegawai pemerintah itu mendapat jawaban dengan begitu bijaksana sehingga mereka memutuskan menulis surat kepada Darius. Kemudian, Raja Media Persia perhatiannya terarah kepada perintah asli yang dibuat oleh Koresh yang memerintahkan bahwa rumah Allah di Yerusalem harus dibangun kembali dan bahwa pembiayaan untuk hal itu dibayar dari perbendaharaan kerajaan. Darius mencari perintah ini lalu mendapatinya, dan berdasarkan hal itu ia memberi petunjuk kepada mereka yang menyampaikan pertanyaan supaya mengizinkan pembangunan kembali bait suci itu maju terus. "Biarkanlah pekerjaan membangun rumah Allah itu," katanya memerintahkan. Bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh membangun rumah Allah itu di tempatnya yang semula. Lagi pula, kata Darius melanjutkan, "Telah dikeluarkan perintah olehku tentang apa yang harus kamu perbuat terhadap para tua-tua orang Yahudi mengenai pembangunan rumah Allah itu, yakni daripada penghasilan kerajaan, daripada upeti daerah seberang sungai Efrat, haruslah dengan saksama dan dengan tidak bertangguh diberi biaya kepada orang-orang itu. Dan apa yang diperlukan, yakni lembu jantan muda, domba jantan, anak domba untuk korban bakaran bagi Allah semesta langit, juga gandum, garam, anggur, dan minyak, menurut petunjuk para imam yang di Yerusalem. Semuanya itu harus diberikan kepada mereka hari demi hari tanpa kelalaian, supaya mereka selalu mempersembahkan korban yang menyenangkan kepada Allah semesta langit dan mendoakan raja serta anak-anaknya." Esra 6 ayat 7-10. Selanjutnya, raja itu memerintahkan bahwa hukuman berat akan dikenakan kepada mereka yang dengan suatu kebijaksanaan hendak mengubah perintah itu. Dan ia mengakhirinya dengan suatu pernyataan yang luar biasa. "Maka Allah yang sudah membuat namanya diam di sana, biarlah ia merobohkan setiap raja dan setiap bangsa yang mengacungkan tangan untuk melanggar keputusan ini dan membinasakan rumah Allah yang di Yerusalem itu. Aku, Darius, yang mengeluarkan perintah ini. Hendaklah itu dilakukan dengan saksama." Berdasarkan ayat yang ke-12 Esra pasal 6. Begitulah Tuhan menyediakan jalan untuk merampungkan bait suci itu. Berbulan-bulan lamanya sebelum perintah ini diadakan, orang-orang Israel telah bekerja terus dengan iman, dan nabi-nabi Allah tetap membantu mereka dengan perantaraan pekabaran-pekabaran pada waktunya, yang olehnya rencana ilahi bagi Israel tetap dipelihara di hadapan para pekerja. 2 bulan sesudah pekabaran Hagai yang tertulis disampaikan, Zakaria mendapat serangkaian ilham mengenai pekerjaan Allah di bumi. Pekabaran-pekabaran ini diberikan dalam bentuk perumpamaan dan lambang. Datangnya pada saat ketidakpastian dan keresahan besar, dan merupakan kenyataan yang aneh bagi orang-orang yang sedang memajukan nama Allah Israel. Tampaknya, bagi para pemimpin seakan-akan keluasan yang diberikan kepada orang-orang Yahudi untuk membangun kembali sudah hendak ditarik kembali. Masa depan kelihatannya gelap sekali. Allah melihat bahwa umatnya sedang dalam keadaan perlu dibantu dan dihibur oleh suatu kenyataan daripada kasih dan kemurahannya yang tidak terbatas. Di dalam ilham Zakaria, ia mendengar malaikat Tuhan bertanya, "Ya Tuhan, semesta alam, berapa lama lagi Engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah 70 tahun lamanya Kau murkai itu?" Lalu kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, Tuhan menjawab, kata Zakaria memaklumkan, dengan kata-kata yang ramah dan yang menghiburkan. "Berkatalah kepadaku malaikat yang berbicara dengan aku itu, serukanlah ini, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion, tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku murka sedikit, telah membantu menimbulkan kejahatan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan pula di sana,
dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Sakaria 1 ayat 14-16. Kini, nabi itu disuruh untuk menubuatkan, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan, dan Tuhan akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem pula. Berdasarkan ayat yang ke-17 Sakaria pasal 1. Kemudian Sakaria melihat penguasa-penguasa yang telah menyerahkan Yehuda, Israel dan Yerusalem yang dilambangkan oleh 4 tanduk. Segera setelah itu, ia melihat 4 tukang besi yang melambangkan wakil-wakil yang digunakan oleh Tuhan dalam memulihkan umatnya dan rumah tempat berbakti kepadanya. Lihat ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21, Sakaria pasal 1. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, pelajaran apakah yang dapat kita peroleh melalui pasal ini? Pelajaran melalui pasal ini untuk kita adalah, keamanan kita hanya ada di dalam Tuhan. Untuk itu kita harus mempercayai kata-katanya dan bukan kata-kata orang ketika kita bekerja menyelesaikan pekerjaannya. Sebab pesan penunggang di atas kuda merah, yaitu utusan yang diutus Tuhan ke seluruh bumi, mengatakan bumi sedang tenang. Ini mengartikan bahwa Tuhan ingin menyelesaikan misi yang telah dibawanya kembali kepada umatnya untuk dilaksanakan selama masa-masa tenang sekarang ini. Walaupun umat-umat Tuhan dikelilingi oleh 4 tanduk, yang dijelaskan sebagai mereka-mereka yang telah bekerja hanya untuk memecah belah. Tetapi jika kita berharap kepada Tuhan dan mendengarkan apa yang Tuhan katakan atau yang Tuhan firmankan, maka kita akan menjadi seperti 4 tukang besi yang dilihat oleh Sakaria. Kita dapat menghancurkan tanduk-tanduk para pengacau yang hendak mencerai-beraikan persatuan umat Tuhan yang setia dan yang mau bekerja bagi Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaannya di muka bumi ini. Sebelum Raja alam semesta itu, Yesus Kristus, datang kembali pada hari Maranatha. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Hati kami iba seperti